saya undur sedikit, saya ingin penegasan, yayasan mana yang mendirikan Universitas PGRI NTT di Kupang? Sepengetahuan saudara, yayasan mana yang mendirikan Universitas PGRI NTT di Kupang? Yayasan mana? Sepengetahuan saudara. Jadi yang mendirikan itu adalah pengurus PGRI provinsi. Jadi yang mendirikan Universitas PGRI NTT adalah yayasan, adalah YPLP PT PGRI NTT yang mendirikan. Ya. Oke, baik. Saya ke pertanyaan berikut. Sepengetahuan saudara, bagaimana hubungan antara PB PGRI Pusat dengan YPLP PGRI Pusat atau Pusat PGRI dan YPLP PT PGRI NTT? Apakah masing-masing merupakan badan hukum yang sama atau badan hukum sendiri dan mandiri? Dalam hal ini berbeda badan hukumnya. Waktu saya jadi pengurus, YPLP PGRI NTT itu tidak berbadan hukum. Yang saya tanyakan saudara saksi, sebentar saudara saksi. Yang saya tanyakan, bagaimana hubungan antara PGRI Pusat dengan YPLP PGRI Pusat atau Pusat PGRI dan YPLP PT PGRI NTT? Apakah mereka itu satu badan hukum atau badan hukumnya berbeda-beda? Begitu saudara saksi. Yang mulia, terima kasih. YPLP PT PGRI NTT adalah sebagai alat kelengkapan YPLP PGRI Pusat. Itu badan hukumnya berada pada YPLP PGRI Pusat. apakah YPLP Pusat yang mendirikan universitas? Yang mendirikan tidak pusat, tapi badan hukumnya zaman saya ini adalah di pusat yang punya. Apakah di pusat mendirikan universitas di NTT? Aturan memakai badan hukum itu tidak belum sejak awal berdiri perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu dulu tidak harus berbadan hukum, sehingga boleh yayasan tidak berbadan hukum mendirikan. Nah, yang zaman periode kami itu YPLP PT NTT tidak berbadan hukum, badan hukumnya berada di YPLP Pusat PGRI. Jadi sepanjang ini saudara tidak tahu ya, YPLP PT PGRI NTT berbadan hukum sendiri dan mandiri ya. Sampai dengan saat ini saudara tidak pernah tahu ya. Saya tahu, tapi saya juga sudah dinyatakan tidak sah yang pada tahun 2014 atau 2015. Yang bilang ya ada putusan tidak sah itu yang mana? Dalam saudara punya gugatan bahwa YPLP PT PGRI itu tidak sah. YPLP PT PGRI NTT tidak sah itu selaku badan hukum itu yang tidak sah itu yang mana? Setelah YPLP PT PGRI NTT kewenangannya dicabut, itu kan berarti terjadi kevakuman. Maka oleh PB ditarik kewenangannya ditangani oleh YPLP Pusat PGRI. Nah, sebagai bentuk mungkin protes atau tidak terima, itu Pak Sumen Raja mendirikan YPLP PT PGRI. Tahun berapa itu saudara katakan bahwa YPLP PT PGRI saudara tarik kewenangannya? Akhirnya dinyatakan batal. Tahun berapa itu yang saudara katakan itu batal? Setelah tahun 2014 yang mulia. Baru-baru ya, 2014 ya. Yang kisruh PGRI itu ya. Dan versi saudara batalkan ya.
bukan dari sebuah keputusan hukum ya. Ya. Ya, baik. Saya lanjutkan. Sepengetahuan saudara saksi, apakah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sehingga PB PGRI Pusat membekukan YPLP PT PGRI NTT di Kupang, apakah badan hukum yayasan harus tunduk pada badan hukum ormas atau badan hukum dari yayasan yang berbeda harus tunduk pada badan hukum yang yayasan yang sesungguhnya adalah badan hukum yang berbeda? Berarti dasar hukum dari saudara saja ya. Ya, berarti dalam hal ini kalau yang masih mempergunakan badan hukum saudara, berarti saudara punya kewenangan untuk membekukan. Tapi berbadan hukum sendiri, saudara tidak punya kewenangan. Apa demikian saudara saksi? Baik, iya, berarti yang dibawa badan hukum saudara itulah kewenangan saudara. Apa demikian ya saudara saksi ya? Baik, saya lanjutkan pertanyaan. Apakah rektor dan semua sivitas akademika Universitas PGRI Kupang menggunakan merek dagang atau merek dagang yayasan PGRI Pusat atau Pusat PGRI atau menggunakan logo YPLP PT PGRI NTT dan Universitas PGRI NTT dalam hal logo diatur dalam statuta Universitas PGRI NTT oleh YPLP PGRI NTT di Kupang. Saudara paham pertanyaan saya? Jadi yang mulia, yang saya ketahui logo-logo Universitas PGRI NTT semuanya akan dibul merek yang dimiliki oleh YPLP PGRI Pusat. Sejak kapan saudara mendaftarkan hak cipta saudara? Sejak tahun berapa? Yang saya itu pada tahun 2010. Jadi tentang bahwa terjadi proses pengajuan merek sama penggunaan yang sudah di lapangan itu lebih banyak sudah digunakan di lapangan, baru kita lakukan pendaftaran merek. Baik, jadi sebelum saudara daftarkan merek tahun 2011, berarti sebelumnya YPLP PT PGRI NTT sudah menggunakan merek tersebut. Setahu saya begitu. Baik, berarti saudara baru mendaftar ini 2011. Tapi sebelumnya bukan merupakan hak saudara. Jadi semula diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penggunaan logo-logo lama. Jadi internal di yayasan PGRI. Saudara saksi tadi saudara katakan sebagai dosen dan ketua yayasan. Pada saat mengangkat rektor, tadi saudara katakan pusat yang mengangkat rektor. Pada saat yayasan mengangkat rektor, apakah rektor membawa sendiri logo atribut atau rektor itu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mempergunakan atribut yang disodorkan oleh yayasan? Jadi rektor itu menggunakan atribut itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebelum ada pendaftaran merek yang mulia, dan penggunaan itu
Baik, berarti rektor diangkat dalam kapasitas dia datang sendiri, dan oleh karena undang-undang dia mempergunakan atribut, logo dan lain-lain yang diperintahkan oleh yayasan. Itu diangkat tapi usul JPLPPP yang mulia. Baik, berarti rektor dalam hal ini Antonius Cato, dia datang dan dia mempergunakan logo dan atribut itu atas perintah yayasan menurut saudara. Bukan. Justru Antonius Cato itu adalah JPLPPP PGRI yang bermasalah dengan Baik. yang yayasannya kami gugat, dari Kementerian Hukumnya kami gugat dan dicabut, sehingga ada dua yayasan yang mulia. Baik, saudara saksi. Maksud saya, saudara ketua yayasan dan saudara tahu. Kan tadi saudara katakan saudara hanya lapor Anton Cato karena dia yang mempergunakan. Sedangkan ditanyakan saudara jaksa bahwa kenapa yang lain tidak dilaporkan. Kata saudara, saudara hanya laporkan Anton karena Anton menggunakan. Sehingga saya tanya, sepengetahuan saudara, apakah Anton mempergunakan sendiri atau ini atas perintah undang-undang dan keinginan dari yayasan yang saudara ketahui? Jadi tidak ada hubungan antara kami dengan Antonius Cato. Dia itu berada di luar yayasan yang yayasannya sudah dinyatakan batal. Batal demi hukum dari sebuah keputusan inkrah bahwa YPLP PT PGRI itu sudah batal. Sudah batal. Apakah sudah dibatalkan secara hukum YPLP PT PGRI NTT itu sudah dibatalkan secara hukum atau versi saudara? Bagaimana saudara? Kami menang sehingga yayasan yang baru itu sudah batal. Ada buktinya saudara? Kami ada, tapi sekarang tidak saya tahu. Nanti mungkin kalau diperlukan, nanti dari kantor dia mengirim surat-surat keputusan tentang pembatalan DPLPPT yang baru yang didirikan oleh Pak Sulaiman Raja yang setelah beliau kewenangannya ditarik ke DPLP pusat. Baik saudara saksi. Sekedar untuk mengetahui jenis barang atau jasa apa sajakah yang telah diproduksi dan diperdagangkan kepada masyarakat umum oleh Yayasan PGRI Pusat atau Pusat PGRI sejak awal berdirinya dan universitasnya. Jadi jasa yang didirikan adalah sekolah-sekolah sejak TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB, PGRI. Yang kedua, bentuk perguruan tinggi PGRI yang ada di seluruh Indonesia. Itu adalah jasa yang bersangkutan. Baik. Untuk negara dan bangsa kita. Begitu yang mulia. Oh, jadi yang dimaksud dengan jasa itu hanya sekolah. Tapi maksud saya, adakah jasa yang diperdagangkan, yang dijual maksud saya? Oh, tidak yang mulia. Jadi tidak menjual barang, tidak menjual apa. Yang paling-paling buku kami berikan untuk dipakai di internal sekolah PGRI. Tapi itu pun sifatnya untuk kebutuhan sekolah dan perguruan tinggi. Tidak bersifat bisnis tapi mendaftar merek. Yang mana? Yang tadi. Jadi yang kami sebutkan itu memang dari pusat. Kami itu adalah kelompok yang. Jadi kami itu diantaranya dalam bidang pendidikan, bidang sekolah, kursus-kursus, begitu yang mulia. Di Kupang,
Jika bukan merupakan kewenangan Yayasan PGRI Pusat atau Pusat PGRI, mengapa tiba-tiba Yayasan PGRI Pusat atau Pusat PGRI serta-merta mengangkat dan melantik Rektor Universitas PGRI NTT, Saudara Samuel Haning SHMH, yang sebelumnya telah diberhentikan baik dalam status sebagai dosen maupun dalam kapasitasnya sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang pernah diangkat dan ditetapkan oleh YPLP PT PGRI NTT. Jadi rektor itu selalu diangkat oleh YPLP pusat. Dosen itu ada perkembangan, sehingga setelah kami jadi pengurus YPLP pusat itu kalau rektor mengajukan pengangkatan dosen tetap, maka kami menangani. Kebetulan waktu seluruh kewenangan itu dilimpahkan kepada YPLP pusat, maka pengangkatan dosen tetap ditangani oleh YPLP PGRI pusat. Begitu yang mulia. Baik, saudara saksi, terkait YPLP PT PGRI NTT, apakah rektor sebelumnya diangkat oleh YPLP Pusat atau YPLP PT PGRI NTT? Setahu saya yang mulia, rektor selalu diangkat dan dilantik oleh YPLP PGRI Pusat atas usul dari YPLP PT NTT. Jadi saudara yang angkat ya untuk rektor ya? Ya, mengangkat, melantik. Jadi saudara yang angkat melantik di Kupang, dari pusat datang lantik di Kupang ya? Baik, nanti kami buktikan yang angkat, yang lantik ya. Dalam pembuktian kami akan bukti. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan berikut. Apakah saudara tahu bahwa Rektor Universitas PGRI Kupang sebelum terdakwa telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh YPLP PT PGRI NTT? Lalu apa alasan Yayasan PGRI Pusat atau PGRI Pusat atau Pusat PGRI mengangkat dan melantiknya sebagai Rektor Universitas PGRI NTT di Kupang, sedangkan rektor tersebut sudah diberhentikan oleh YPLP PT PGRI NTT? Terus saudara lantik, saudara ngangkat, apa maksudnya? Saya yang mulia. Ya. Saya tahu Samana SA pernah diberhentikan oleh YPLP PT NTT. Waktu itu ketuanya Bapak Sulaiman Raja. Kami dapat tebusan. Yang kedua, rektorat bersama wakil dengan argumentasi menolak pemberhentiannya. Oh, jadi saudara waktu saat YPLP PT PGRI NTT memberhentikan rektor, saudara mengambil alih untuk melantik lagi. Jadi dalam keadaan kisruh saudara ambil alih. Pertama, surat pemberhentian rektor Samane. Yang kedua, penolakan surat pemberhentian rektor Pak Samane. Akhirnya kami berinisiatif untuk mengadakan mencari solusi. Tapi karena solusi tidak bisa dicari, maka pengurus besar PGRI akhirnya mengeluarkan bahwa kewenangan pengurus DPRD PT NTT diambil alih kepada DPRD pusat PGRI. Apa kewenangan dari sisi hukum? Apa kewenangan saudara mengambil alih? Pusat Daerah Timur dibekukan
Jadi saudara berinisiatif mencaplok begitu saja ya, YPLP PT PGRI NTT ya. Kami secara kolektif menjadi pengampu itu yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengambil kewenangan ini melalui perintah menteri atau melalui keinginan sendiri untuk mengambil alih? Jadi surat keputusan itu yang mengeluarkan pengurus besar itu di atas kami. Jadi ormas di atas undang-undang yayasan atau yayasan di atas undang-undang ormas? Strukturnya sebagai induk organisasi itu adalah pengurus besar PGRI. Kami ini sebagai kelengkapan organisasi yang melaksanakan bidang pendidikan. Baik, sudah cukup saudara, karena saudara juga tidak mengetahui bahwa Universitas PGRI NTT ini berbadan hukum sendiri dan mandiri. Baik, pertanyaan berikut. Saya tidak tahu. Baik, saudara sudah tidak PT PGRI NTT, dia berbadan hukum sendiri dan mandiri. Memang saudara tidak tahu. Termasuk semua sivitas akademis Universitas PGRI NTT di Kupang sejak awal berdirinya. Apakah saudara tahu? Sebelum sudah jauh hari itu mereka menggunakan logo ini, bukan merek ya. Mereka menggunakan logo ini. Apakah saudara tahu? Tahu saya begitu ya. Baik, saudara tahu ya. Setahu saya hampir semua perguruan tinggi PGRI se-Indonesia itu menggunakan logo yang sama, hanya nanti namanya yang berbeda. Sehingga saudara Antonius Katung Ameduka itu karena dia sudah tidak berada di bawah naungan DPRT PGRI. Begitu yang benar. Apakah saudara mengetahui YPLP PT adalah yayasan pendiri dan dia yang mengusulkan NTT kepada atau dalam nomenklatur Kemendikbud RI di Jakarta. Saya tidak tahu. Jadi waktu itu saudara yang mengusulkan ya. Selama saya kalau ada pendirian Apakah saudara tahu siapa dan lembaga atau kementerian yang mana yang paling bertanggung jawab untuk menyatakan sah dan tidaknya penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkup Universitas PGRI NTT di Kupang? menurut kami yang paling bertanggung jawab Jadi yang saudara laporkan ini logo atau merek? Dua-dua yang dilaporkan. Baik. Apakah saudara tahu bahwa kementerian atau nomenklatur Kemenristek telah mencabut izin pendirian dan pembukaan program studi lingkup Universitas PGRI NTT yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI NTT Kupang. Saat saudara tahu bahwa dalam keputusannya Kemenristek telah menyatakan dalam keputusannya bahwa terhadap pengelolaan penyelenggaraan dan pengembangan Universitas PGRI NTT di Kupang yang diselenggarakan oleh YPLP PT